Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Patrastius Dimas Gunawan Aji Pamungkas dengan NIM 68 2018 187. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang video 2, yaitu mendemokan project yang dibuat. Nah, project yang saya buat yaitu tentang restoran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang demo trigger. Nah, di sini saya sudah membuat 3 trigger, yaitu trigger yang pertama itu trigger history menu, yang kedua trigger log of audit, dan yang ketiga trigger log on audit. Nah, trigger log on dan trigger log of audit merupakan satu kesatuan yang dapat digabung menjadi ke dalam satu tabel yang sama. Namun, trigger history menu harus membuat satu tabel lagi. Nah, apa sih gunanya trigger history menu ini? Trigger history menu ini berguna apabila jika ada seseorang yang mengupdate barang, menginsert barang, atau mendelete barang, maka barang-barang tersebut akan masuk ke dalam history menu. Nah, yang berbeda antara update dan delete beserta insert adalah jika update dan delete barang lama yang akan masuk ke dalam tabel tersebut, namun untuk insert maka barang barunya yang akan masuk ke dalam history tersebut. Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara kerja trigger tersebut. Di sini kita akan masukkan data ke dalam tabel menu restoran. Nah, di sini kita bebas masukkan menu apa saja yang ingin kita masuki. Sebagai contoh, saya akan memasuki satu buah menu. Misalkan kita pamah 10 karena dilihat belum ada ya. Lalu sama 10 ini nasi berguling plus es teh. Lalu deskripsinya paket mahasiswa yang ke-10. Lalu untuk harganya kita kasih saja 20.000. Nah, jika sudah, maka kita akan mencobanya dengan cara peran. Namun untuk meran query ini harus melakukan dengan cara blok. Apabila kita langsung merannya, maka akan error karena ntar trigger yang di atas akan terbaca dan akan mengakibatkan error. Jika sudah benar, maka kita akan merannya. Nah, dilihat bahwa satu insert telah masuk. Nah, cara mengeceknya yaitu kita select bintang, from-nya kita copy aja yang di sini. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu membuat tabel yang bernama history input menu untuk agar update, delete, dan insert yang tadi masuk ke dalam tabel ini. Jika sudah, kita run, maka data baru akan masuk karena kita menginsertkan suatu data. Dan jika kita mengecek tabel menu restoran apakah sudah masuk atau belum, kita blok terus kita run. Nah, tabel yang ke-16 di sini data tersebut sudah masuk ke dalam menu restoran. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengupdate menu tersebut. Nah, kita akan update harganya menjadi misalkan naik 25.000 ya, karena contohnya babi guling lagi naik. Jadi update menu restoran set harga makanan kita ganti jadi
30.000 agak. Nah, terus kita kasih where ID menu, kita kasih salah M 0016. Nah, jika sudah mengetik query-nya, maka kita akan coba run. Nah, di sini terlihat bahwa update satu row update, berarti satu tabel telah terupdate. Jika kita lihat history menu, nah maka data yang lama tadi yang kedua kita lihat dari waktunya sudah masuk. Berarti di dalam menu restoran tersebut datanya sudah masuk. Kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat harganya sudah 30.000. Yang sebelumnya tadi di sini tuh 25.000. Oh, enggak ada. Di sini berarti. Yang tadinya 25 jadi 30.000. Nah, selanjutnya kita akan mendelete menu tersebut. Kenapa kita delete? Misalkan menu tersebut tidak laku dijual untuk mahasiswa karena harganya kemahalan. Nah, selanjutnya kita harus mendelete menu restoran tersebut. Where kita copy saja seperti ini agar tidak kelamaan. Jika sudah, kita blok dan kita run. Nah, satu row delete, berarti satu row telah terdelete. Jika kita lihat history menu, nah sini data sudah masuk. Data tersebut sudah berhasil kita delete dan usernya pun manajer restoran. Nah, jika kita lihat select menu restoran, data tersebut sudah hilang. Berarti kita sukses untuk mendelete menu tersebut. Nah, yang sekarang kita akan mencoba log off dan log on audit. Di sini saya sudah membuatnya, jadi langsung saja kita copy dan ini log off kita copy. Nah, apa sih kegunaan trigger log off dan log on dan log off ini? Nah, apabila trigger ini sudah buat dan aktif, maka trigger ini berguna ketika kita melogin dalam suatu database dan melog off suatu database. Kita akan terekam jam berapa dan hari apa kita masuk database tersebut, dan jam berapa hari apa kita log off database tersebut, beserta berapa menit kita menggunakan database tersebut. Nah, cara pertama kita harus mengklik kanan pada user yang atau yang kita punya, lalu kita disconnect. Yang di sini kita commit aja. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita connect kembali dan kita ketikkan password yang sudah kita buat. Nah, jika sudah, kita akan mengecek select bintang from event audit. Nah, kalau tidak salah seperti ini. Nah, ini kita terdeteksi kita log on pada jam berapa dan kita log on pada hari apa. Ini kenapa ini log off dan lama aksesnya masih nol? Karena kita belum melakukan yang namanya disconnect dari database restoran ini. Nah, seandainya kita melakukan disconnect sekarang, yang dimana belum tepat 1 menit, maka lama aksesnya ini akan nol. Karena di sini kita menghitung secara menit bukan detik. Jadi setidaknya kita harus menunggu 1 atau 2 detik agar lama aksesnya tidak nol. Nah, misalkan kita udah menit 20 ya. Nah, misalkan kita log off sekarang, disconnect, terus kita connectin lagi, terus kita langsung run saja gue di sini.
Oke. Nah, di sini terlihat yang tadi kita log on jam segini sekian dan log off jam sekian. Nah, lama aksesnya 1, berarti kita sudah menggunakan database tersebut selama 1 menit. Nah, yang kedua, saya akan jelaskan tentang trigger. Tadi trigger, sekarang yang kedua tentang flashback. Di sini saya memiliki satu flashback yang saya gunakan, yaitu flashback restore point. Nah, flashback restore point itu seperti ini. Pertama kita buat restore point, misalkan insert 1, tapi sepertinya ini udah pernah saya buat jadi akan error. Nah kan, sudah kita buat, misalkan insert 1 demo. Nah, insert udah berhasil kita buat. Nah, gunanya apa? Flashback ini berguna apabila kita salah memasukkan data, salah mengupdate data, ataupun salah delete data, maka kita dapat restore flashback tersebut, data tersebut menggunakan restore point ini. Nah, misalkan saya menginsert suatu data seperti ini, dan ini kita ubah jadi 16, masih rendah, bla 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 bla. Nah, pas kita sudah melakukan run, maka satu insert input. Di sini kita lakukan commit agar database tersebut tidak hilang. Nah, selanjutnya kita select data from restaurant. Nah, M16. Nah, di sini data tersebut sudah masuk dan mempunyai nama yang sama dengan data M12. Nah, misalkan data yang kita input nih sama nih, data tadi udah ada, terus kita harus melakukan rollback ke sebelum restore ini. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita melakukan ketikan saja flashback seperti ini, dan namanya harus sesuai dengan ini yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita run. Nah, flashback sukses dan kita bisa mengecek di sini. Nah, cara gampangnya kalau misalkan kita tidak membeli query, kita bisa saja melihatnya melalui di sini. Pertama kita insert dulu, terus kita comment. Nah, kalau misalkan kita melihatnya melalui koneksi ini, kita ke tabel, terus ke menu restoran, terus ke data. Nah, data di sini sudah masuk ke dalam database kita. Lalu kita melakukan flashback seperti biasanya. Kita run dan kita lihat di sini data tersebut masih ada. Kita lakukan refresh dan data tersebut sudah tidak ada. Nah, begitulah cara melakukan flashback. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan mendemokan bagaimana membuat satu reporting minimal join 3 tabel. Nah, di sini kita hapus dulu datanya. Habis itu kita lakukan select data from TB transaksi. Nah, kita coba dahulu apakah bisa. Nah, kalau bisa, sekarang kita langsung membuat koneksi antar tabel. Di sini saya kasih nama TR aja, transaksi. Terus di sini join. Kita misalkan mau join ID pegawai itu karyawan, TB karyawan, namanya TK, terus on TB titik transak titik ID titik
transaksi sama dengannya, terus TK titik ID pegawai. Oh, salah. Berarti kini kita ID pegawai. Jika sudah kita run, ternyata errornya berarti ini TB ID pegawai tidak sesuai. Oh, ini TB ya, berarti TR. Nah, data tersebut sudah masuk. Selanjutnya misalkan kita mau mencari select ID transaksi, lalu nama customer, lalu total pembayaran, lalu nama pegawai. Nah, pegawai terus metode pembayaran. Nah, di sini karena ada nama customer, berarti kita harus join TB customer. Kita kasih nama TC saja, on TB TTR titik ID customer, TC titik ID customer, lalu kita join. Karena ada metode pembayaran, kita join metode pembayaran. Metode pembayaran kita kasih nama MP. Oh, ini bukan, ini nama metode, nama pembayaran. Salah, kalau tidak salah nama pembayaran. MP on TR titik ID metode pembayaran sama dengan MP titik ID metode pembayaran. Jika sudah kita pakai errornya nama pembayaran, kita cek metode pembayaran, namanya tuh nama metode. Nah, kita salah, berarti kita nama metode. Nah, bisa. Ini merupakan tabel yang sudah kita buat dan kita melakukan join untuk melakukan reporting. Nah, misalkan di sini kita mencari tuh total pembayaran yang harganya di atas 20.000 dan di bawah 30.000. Berarti sekitar antara 20.000 sekian sampai 29 sekian. Berarti kita cari where, terus total pembayaran di bawah 20.000, di bawah, di atas 20.000, or total pembayaran di bawah 30.000. Kebanyakan. Nah, setelah kita run, maka akan muncul pembayaran yang di atas 20.000 termasuk 50.000 dan di bawah 30.000. Kalau misalkan kita ganti jadi N, yang dimana batas antara 20 sampai 30.000, maka yang muncul segini. Yang muncul akan data yang di atas 20.000 dan data total pembayaran, maksud saya di atas 20.000 dan total pembayaran yang di bawah 30.000. Nah, misalkan satu lagi kita cari N, nama metode yang menggunakan segini OVO. Kita run. Nah, sini kelihatan dan mana saja orang yang membayar menggunakan OVO, yaitu ID transaksi nomor sekian, yaitu nama Ronaldo Messi, totalnya 24.000, nama pegawainya Sutarmin, dan dia melakukan pembayaran metode memakai dengan OVO. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tugas nomor 2 tentang melakukan demo project. Sekian dan terima kasih.